Nuwun sewu ingkang sampun dikecaken nggih monggo. Allahur Rahmanur Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge tanglet Gus kula gadah unen-unen nggih dikatakan tiang komprong napa tiang bijak nggih monggo mawon. Unen-unenipun ngeten Gus. Uang berkata, janganlah aku jadikan Tuhanmu. Tapi uang berkata, jadikanlah aku untuk mencari Tuhanmu kablil warid. Masa demi masa, waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, seterusnya. Janganlah sampai kita bergendak ria dengan waktu yang ada. Bergendak rialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kabril warid. Itu menginjak pertanyaan Gus. Gus yang kula mirengaken panjenengan niku nek maca Fatihah biasane kok pakai a'udzubillah dan mboten maca a'udzubillah langsung bismillah. Niku pertama Gus. Terus ingkang nomor kalih, ingkang leres niku sejatine urip napa urip sing sejati Gus. Terus nomor 3 nggih menika napa enten perbedaan makrifatullah dengan makrifat billah. Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, di surga itu tidak ada mendung atau awan sehingga langit yang ada di surga itu kelihatan cerah, bersih dan padang sekali karena di sana tidak ada mendung atau awan. Yang saya tanyakan ialah, apa benar di surga itu tidak ada hujan? Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara syariat tak jawab, ya tidak ada hujan. Tapi hujan rahmat itu pasti. Kalau yang dimaksud hujan air tidak ada. Yes. Secara hakikat adalah hati jenengan. Akhirat itu adalah jagatnya ruhaniyah yang sudah terlepas dari mendung-mendung. Memang nggak ada mendung karena sudah terlepas. Mendung yang dimaksud di sini adalah al-aghyar. Perkara-perkara yang menutupi Anda pada Allah. Apa perkara yang menutupi ruhaniyah kita pada Allah? Di dalam Al-Quran Allah katakan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun adzim. Ditutup. Dalam surat Al-Baqarah bahasanya dikunci, ditutup. Lah sekarang kita yang akan bicarakan, Allah menutup hatimu sehingga tidak nyata wujudi Allah dengan apa? Yahjubuhum biulumihim.
Gusti Allah nutupi jagate ati rohaniah kita padanya itu dengan ilmu, dengan beberapa ilmu pengetahuan. Kok bisa? Awal dari proses kita itu orang yang tidak mengerti. Oleh karena belajar ilmu itu akhirnya kita mengerti. Mengerti itulah akhirnya nafsu menyuruh hati kita untuk mengakui kalau yang mengerti adalah kita. Kalau kita sudah merasa kita yang alim, ayo, buahnya itu akan bermunculan, Pak. Riya wis mesti, takabur apalagi, hasud otomatis. Sifat-sifat yang tercela itu akan tumbuh dengan sendirinya dari pohon ulum, dari pohon mengerti. Padahal iku ngerti ilmu itu sifat wajib ma'aninya Allah. Mengapa harus kita rampas? Loh ini loh Pak. Akhirnya ilmu itulah yang Allah jadikan sebagai hijab, kunci untuk menutupi ruhaniah kita pada Allah. Satu. Yang kedua, bisa jadi Allah itu menutupi ruhaniah kita alias mendungnya itu ditebalkan dengan amwal. Amwal apa? Dunya brono. Entah sugiye hasil dari tani, dari dagang, atau sugihnya kita dari maklaran. Wis macem-macem. Sing penting kita itu amwal ini sumbernya macam-macam. Nyatane sampai serba mewah apapun bisa beli. Umpama saya itu punya keahlian sepak bola, saya sampai dikontrak oleh Real Madrid. Real Madrid Pak, ngerti Real Madrid? Sana daerah kulon-kulonan mereka. Saya dikontrak itu satu musim, satu Galatama, satu musim itu berapa? Termahal Pak, hak miliaran triliunan. Karena apa? Nyun sewu. Saya bisa, berhubung saya itu adalah orang mukasyafah, yang namanya bola, ya, nendangi maju bisa mundur. Iya, hati kipernya bingung, tak tendang ngidul malah ngalor. Nggak banyak skill Pak saya hanya jadi back, gelandang tengah, gelandang pinggir, gelandang tengah, gelandang pinggir, gelandang kiri. Satu kali sentuhan yang namanya bola larinya gak kenceng gini Pak, siksak. Ya bingung kabeh pemain ini. Makanya berani Real Madrid itu cari saya untuk ngontrak triliunan, macam-macam. Lah, disitulah dalam hati saya, oleh karena saya secara fisik adalah orang yang terkaya, maka otomatis hatiku merasa keakuanku yang lah inilah yang akan Allah jadikan sebagai penutup hati kita untuk tidak bisa bertemu Allah. Wis bi'ibadatihim al-ubad,
Kita merasa lebih baik daripada orang lain karena kita patuh dengan hukum-hukum syar'i. Loh, di dalam hatiku iki merasa aku luwih apik, luwih beribadah, ahli ibadah yang disebut al-ubad daripada jenengan. Loh, justru kepatuhan saya secara fisik ini dijadikan Allah sebagai hijab hatiku sehingga hatiku tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Bapak Ibu hadirin, inilah mendung. Sehingga jenengan wau mengatakan tidak ada mendung, itu benar. Hakikatnya adalah seseorang hatinya sudah bebas dari syirik khafi, laksana langit, tidak ada mendung. Lah terus bagaimana mendung-mendung yang sudah, mohon maaf, mendung-mendung yang sudah ada dalam hati kita? Kita harus melakukan wa may yakfur bit-tauhidi wa yu'min billah. Seringlah kau untuk berzikir rasa. Dengan begitu untuk menghilangkan mendung. Oke, lanjut. Nuwun sewu ingkang sampun dikecaken nggih monggo. Allahur Rahmanur Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge tampet Gus kula gadah unen-unen nggih dikatakan tiang komprong napa tiang bijak nggih monggo mawon. Unen-unenipun ngeten Gus. Uang berkata, janganlah aku jadikan Tuhanmu. Tapi uang berkata, jadikanlah aku untuk mencari Tuhanmu kablil warid. Masa demi masa, waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, seterusnya. Janganlah sampai kita bergendak ria dengan waktu yang ada. Bergendak rialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kabril warid. Itu menginjak pertanyaan Gus. Gus, yang kula mirengaken panjenengan niku nek maca Fatihah biasane kok pakai a'udzubillah dan mboten maca a'udzubillah langsung bismillah. Niku pertama Gus. Terus ingkang nomor kalih, ingkang leres niku sejatine urip napa urip sing sejati Gus. Terus nomor 3 nggih menika napa enten perbedaan makrifatullah dengan makrifat billah. Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah dengan tidak a'udzubillah. Melihat dari maksud secara syar'i, a'udzubillah itu berarti kita memohon perlindungan terhadap Allah atas nafsu yang selalu menjerumuskan kita. Mengapa satu sisi terkadang saya harus berucap a'udzubillah atau tidak a'udzubillah langsung bismillah? Itu supaya golongan-golongan am itu tidak protes, supaya golongan am itu tidak protes. Tapi jenengan jangan khawatir. Mengapa saya harus bersikap seperti ini? Karena di tengah-tengah umat manusia, khususnya umat Islam, itu banyak yang memakai, banyak yang masih ada di makom am, makom di mana dia fanatik dengan a'udzubillah.
dan itu diperbolehkan manakala di dalam rohaniyah jenengan ini tidak a'udzubillah, artinya lepas diri alias tajalli. Dan ketajalian hati jenengan itu tidak perlu untuk diketahukan oleh orang-orang golongan am iku umum, ya dah, nggak perlu, biar tidak menjadi perdebatan yang menjadikan akhirnya perpecahan. Hanya itu yang menjadi alasan kami mengapa terkadang juga a'udzubillah, terkadang langsung bismillah. Saya hormati saudara-saudaraku yang masih fanatik dengan a'udzubillah, karena itu proses beliau-beliau. Ingat, kami memakai sistem seperti ini supaya saudara-saudara kita yang masih di makom makom syariat itu bisa menerima. Sebab sebetulnya ajaran ini tidak hanya khusus untuk panjenengan yang sudah mencapai makom khos atau khawasul khawas, enggak, juga untuk makom am. Walaupun cara menerimanya hati itu berbeda, tapi saya bersikap yang halus seperti ini supaya mereka tidak langsung lari, biar dia angen, karena diri kita semuanya itu juga berawal dari beberapa proses, begitu. Satu. Nomor dua, apakah yang benar iku sejatine urip, apakah urip kang sejati? Wis bagi panjenengan yang sudah mengerti nyatane Allah, perbedaan bahasa itu enggak masalah, sama saja, sama. Wis, yang ketiga apa tadi? Ma'rifatullah dengan ma'rifat billah sama. La yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Apa yang ada di dalam hati beliau-beliau itu hanya akunya Allah. Ini disebut ma'rifatullah atau ma'rifat billah. Wis sama, iki mung aran mawon. Yang penting hati jenengan ini sudah hilang rasa keakuan makhluk yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Akhirnya muncul keakuan ingsun Allah. Beres, wes. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet Gus, wonten ayat ingkang mongelipun la ing syakartum la azidanakum wa la ing syakartum inna adzabi lasyadid. Lah ayat ini diperuntukkan untuk jasmania atau rohania Gus. Lah bagaimana mengenai ayat ini dalam sudut pandang hakikat? Nah, matur mawon Gus. Matur nuwun saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kau bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan, maka pasti aku tambah. Sebaliknya, jikalau kau mengkufuri atas nikmatku, maka adabku yang amat pedih. Bapak Ibu, yang dimaksud nikmat la azidannakum ditambah itu apakah nikmat urusan kesenangan dunia?
Ya miturut pandangan ahli hijab. Yang dimaksud nikmat miturut pandangan ahli hakikat adalah pertemuanmu terhadap Allah. Dan ahli syuhud pasti dia itu tidak akan kufur. Tidak akan kufur nikmat, tidak akan, karena itu yang dicari-cari mulai dulu berpuluh-puluh tahun. Dia ketika berzikir, ketika solo, ketika kholwat, maksud dan tujuannya hatinya itu adalah mengharapkan untuk lekas bertemu terhadap Allah. Lah, nikmat yang paling kekal, nikmat yang tidak ada unsur fata morgana adalah nikmatnya Anda bertemu Allah. Niki. Dan ahli syuhud tidak akan pernah mungkin masuk dalam kaidah ayat yang kedua tadi, makalah yang kedua. Makalah yang pertama kan la in syakartum la azidannakum. Dia selalu masuk di sini karena bertahun-tahun yang dia tunggu hanyalah bertemu Allah. Di situ kan dikatakan, jikalau kau bersyukur atas nikmatku, bersyukuri bagaimana toh? Tombone wong rindu iku apa? Ketemu nggih? Kalau sudah ketemu, inginkah kau berpisah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jenengan semuanya ini pasti ada beban dalam hatimu adalah kerinduan, atau boleh saya katakan sebagai kasmaran. Tiap hari, tiap saat, tiap waktu berkecamuk di dalam hatimu rasa rindu untuk bertemu. Jikalau sudah diobati kerinduan ini dengan bentuk pertemuan, aku yakin siapapun Anda tidak akan ingin berpisah kembali. Terus selalu bersama. Makanya jenengan kan ketika beatkan di belakang jenengan, saya ajak untuk bersumpah untuk tidak akan pernah mati, ya tak? Untuk tidak akan pernah mati kecuali selalu bersama Allah. Disitulah maksudnya. Jadi yang dimaksud pandang kacamata hakikat adalah pertemuan tersebut. Nikmat yang dimaksud adalah pertemuan tersebut. Dan aku yakin siapapun Anda pasti tidak akan ingin berpisah. Kalau sudah bertemu, itulah kenikmatan yang abadi. Beda dengan kacamata sudut pandang syariat. Nikmat yang dimaksud di sini adalah urusan-urusan yang ada kaitannya dengan jasmani, yaitu ar-Rahman, kebutuhan, kesenangan yang bersifatkan dunia. Dalam pandangan mereka, mohon maaf, umpama jenengan hari ini dikasih Allah rezeki adalah 100.000, jenengan harus diwajibkan untuk bersyukur. Bagaimana cara Anda bersyukur sudah tidak benar? Apakah Anda hanya mengucapkan alhamdulillah? Enggak bisa. Terima kasih terhadap yang memberi secara fisik juga salah. Kalau kita mengurai bersyukur terima kasih, mohon maaf ya, wajib bagi yang menerima iku ketemu
yang memberi. Itu maksudnya bersyukur. Cara logika, apa mungkin dikatakan bersyukur ketika Anda itu dikasih sesuatu si A, Anda tidak menemui si A mengucapkan terima kasih? Apa itu dikatakan syukur? Bukan. Anda harus bertemu si A dan mengucapkan terima kasih sudah dibantu. Kita yang golongan am nggak pernah ketemu Allah. Bagaimana dikatakan kita bersyukur dengan benar? Lawang syarat bersyukur dengan benar, mohon maaf, yang dikasih itu harus bertemu yang mengasih. Tidak sampai kita berpikiran sampai di situ, Pak. Dulu itu wis pokoknya ngucap alhamdulillah beres. Enggak. Ingat, ada satu ayat yang mungkin ini buat evaluasi kita masing-masing. Apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Sebagian besar di antara manusia mengatakan aku beriman pada Allah, mengucapkan beriman, alhamdulillah. Lang, tandanya wong iman toh? Wal yaumil akhir. Kita itu percaya dengan hari akhir, hari kiamat. Semua umat Islam yang ada di Am pasti percaya terjadinya hari kiamat. Oke. Tapi mengapa Allah kok ngasih kalimat wa mahum bimu'minin? Sesungguhnya Muhammad, saya kasih tahu kau ya, mereka itu sesungguhnya tidak beriman. Ini golongan yang mana? Inilah Pak, kalau boleh saya bocorkan, adalah golongan kita ketika saat lesan mengatakan tapi hati kita mingkol bin rohibin, hati yang dipenuhi iman pada selain Allah kang sejati. Kok terima gak kok terima, sakarepmu. Mangkel gak mangkel, sakarepmu. Wis, aku sudah bebas setelah sampaikan hal ini. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tata cara untuk bertawasul, baik kita tujukan kepada orang yang sudah meninggal atau yang sudah masih hidup, bahkan kepada orang yang mempunyai hajat. Kenapa kok yang kita hadiahkan pakai surat Al-Fatihah, bukan surat yang lain? Yang kedua, kalau kita mendengar panggilan untuk sholat yaitu adzan, di waktu dengar Allahu Akbar kita respon atau kita jawab Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, kita ucapkan juga asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga begitu. Sedangkan untuk yang khayala sholat dan khayala falah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil azim dan seterusnya. Ini mohon penjelasan secara hakikat maupun secara syariat. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Pak yang kumaksud, apa yang di lesan tidak sama apa yang di hati. Itu seruan kita untuk bertauhid. Makanya disuruh untuk baleni maneh. Allahu Akbar, utawi urip wujude akbar ini nyatane Allah. Endi akbar iki? Ya iki dunya saisine. Asyhadu an la ilaha illallah juga begitu. Anda menyaksikan apa? Allah. Allah yang mana? Pokoknya yang ada di atas sana.
Apa sudah dikatakan benar sang penyaksi itu menyaksikan sesuatu yang tidak tahu yang disaksikan? Kita harus peka. Mengapa ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu nggak boleh putus? Asyhadu alla apa kok nggak boleh? Bahkan mengatakan syirik. Kita harus peka itu. Artinya siapapun Anda sebagai penyaksi wajib tahu siapa yang disaksikan. Anda melakukan apapun bentuknya, itu isi la ilaha. Gak boleh henti. Ruhaniyahmu itu harus bisa tembus pada ilallah. Mana ilallah? Hidup dalam dirimu atau di luar dirimu. Kalau tidak sampai di situ, maka wa ana minal musyrikin. Berarti kita masih golongan orang yang menyekutukan Allah. Sejatinya gitu. Harus ini wajah tuwasia, harus. Makanya mengapa Gusti Allah itu memberikan warning terhadap para rasul, termasuk beliau Kanjeng Nabi Muhammad. Aku nggak akan ngutus awakmu Muhammad, iki Allah, jikalau kau tidak mau mengemban wahyuku yang inti. Mana? Illa ana niki. Sebab jikalau tidak sampai ke illa ana, maka penyembahan hambaku tidak akan pernah benar. Ngoten ya. Sedangkan pada umumnya kalau sudah menginjak ila ana, jangankan ila ana, ila anta aja wis diharamno. Ya nek nabi, ya nek rasul. Nah. Apalagi nanggone ila ana. Iku ajaran Syekh Siti Jenar, sesat. Mohon maaf. Sebetulnya itu atas ketidakpahaman kita lah. Di situ sehingga kita mengatakan itu sesat. Sungguh. Coba kalau Anda sudah paham di situ maksudnya, justru Anda akan mengatakan kebenarannya ada di situ. Itu. Tanya terhadap beliau-beliau yang sudah proses untuk menuju hakikat makrifat, pasti seperti itu. Orang itu tidak akan khilaf dalam suatu apapun manakala sudah sampai imannya itu pada ihsan, baru nggak akan khilaf. Bapak Ibu juga begitu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ini setiap Ramadan saya bahas kedudukan syahadat ini. Yang menyaksikan wajib tahu siapa yang disaksikan. Setelah jenengan syahadat ini dari segi ilmu dan amal sudah jenengan praktekno, maka akan mendapatkan syahadat ahad atau syahadat tunggal. Sehingga la farqa bainahum, tidak ada bedanya semuanya itu. Karena yang berperan itu cuma tunggal, tidak ada yang lain. Udah. Mengapa di situ hayya ala sholah? Jawabannya la haula, gak nirukan aja. Mari kita sholat, itu artinya gitu. Sampai disuruh untuk sholat, monggo sholat, jenengan jawab monggo sholat. Yuk gak sholat so, monggo aja terus. Maksudnya mengapa kita mengatakan la haula wala quwata illa billah? Inilah Pak yang sering kukatakan, jikalau kau ingin mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, mohon maaf, atau Anda akan bisa bertemu terhadap Allah di kala waktu sholat,
pakailah sistem la haula wala quwata. Yang dirimu itu tidak bisa apa-apa. Tidak punya daya upaya untuk berdiri, rukuk, sujud, duduk, atau mengucapkan rukun-rukun sholat. Enggak punya, kekuatan pun enggak punya untuk itu. Artinya jenengan harus muncul rasa nyun sewu, harus hilang rasa keakuan diri yang melakukan. Setelah itu illa billah, muncul rasa keakuan Allah yang segala-galanya di situ. Sebetulnya itu mau cotok ya kecili, mulai TK sampai tuwek yo la kaula terus. Ya moco terus, prakteknya nggak ada. Karena apa? Karena inti maksud daripada la haula wala quwata illa billah itu tidak dijabarkan, diuraikan di tengah umat Islam khususnya. Jikalau ada yang membahas langsung disikat oleh kaum khawarij, sesat itu. Ngoten wis. Terus si para masayeh wis gak gelem ditulungi ya wis. Makanya dulu itu mengapa beliau bersikap diam? Karena ya itu ketika muncul langsung disikat. Ya sudah. Akhirnya dengan bahasa kinayah, bahasa isyarah, nyun sewu, sejarah yang tidak bisa kita lupakan ketika beliau Sayyidina Ali menjelaskan terkait masalah itu, bagaimana beliau bunuh Hasan Husain, ya beliau bunuh, ya sudah. Bapak Ibu, kalau itu sudah diterapkan la haula wala quwata illa billah di dalam tengah-tengah sholat, berarti ini kan tidak lepas dari sirul asr untuk masuk di situ. Maka betul, hayya alal falah. Apa? Mari kita menuju kemenangan. Baru bisa kau terima kemenangan itu. Dari rayuan hawa nafsu, dari nafsu yang melalaikan hatimu pada Allah. Baru menang. Hayya alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Jadi zaman yo terus ngomong mari kita menuju kemenangan terus. Saya begitu, mari marah-mari. Udah begini, sama dengan gini. Ning ngarepe, son ngarepmu ono wedang kopi omben. Oke, monggo omben. Jawab kula, monggo omben. Terus nggih monggo omben. Mestinya kan dicandak terus minum, enggak, monggo omben, ya monggo omben. Mohon maaf, jadi sekali lagi bukan berarti saya ureh-ureh maksud daripada tatanan syariat, mboten. Kami bermaksud menyampaikan ini supaya karakter sifat kita yang ada di itu tidak hayya ala sholah. Hati biar betul-betul la haula wala quwata illa billah, begitulah. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Niku Gus, nami kula Triyono dugi Kesamben Jombang Gus. Nggih. Sepindah kinten niki badhe cerita sekedhik Gus. Niki kula sampun tumut thariqah nggih setunggal thariqah gitu ngoten Gus. Mantun ngoten ningali teng Gutub kula kepanggih kali Guson. Akhiripun kula nggih alhamdulillah sampun tumut beat teng Guson lewat Gutub Gus. Nggih. Mantun ngoten kula nggih pun alhamdulillah nglampahi zikir Sirul Asror. Nah, sien sakderengipun nglampahi zikir Sirul Asror,
Menika nek salat niku Gus. Mana kula nika zikir Allah, kula nggih emot Allah Gus. Nah, kan nek pas ngucape kan nggih pas doane salat nika. Nah, akhir-akhir niki Gus, kula salat nika niku mungele niku teng lambe niku nggih doane salat. Teng manah tapi mboten saged Gus. Teng manah niki mek nggur remen, adem, nggih ayem pun nggih ngoten niku lah remen lah Gus. Des pun nggih badene nyeritakaken mboten saged. Ora iso digambar gitu. Nggih. Tapi teng pikiran iki tasik emut Allah. Dadose antarane manah kali pikiran iki pedhot ngoten lho Gus. Nggih, nggih. Terus niku nggih pertanyaanipun nggih Gus pundi mengaten Gus penjelasanipun. Nggih. Nggih matur suwun sanget Gus penjelasanipun. Ngapunten ingkang kathah Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa tahapan makom orang berzikir. Ada orang berzikir secara lisan tapi dia lalai pada Allah. Niki mungkin jenengan lebokno kriteria jenengan wonten tahapan golongan sing pundi. Yang kedua, ada orang yang berzikir baik hati maupun lisan, dia itu hanya teringat bahwasanya yang menciptakan dunia seisinya adalah Allah. Dan menurut mereka Allah itu ada di atas arsana. Ada orang yang dzikir seperti ini. Dan juga ada seorang yang berzikir merasa bahwasanya Allah dekat. Apakah dia itu mengucapkan di lisan Allah atau di hati mengucapkan Allah, tetapi dia sudah merasa kalau Allah sangat dekat, tapi belum bertemu. Ini golongan muraqabah, golongan orang-orang yang sudah memegang sirul asrar, tapi dia belum bertemu Allah. Yang terakhir, nomor 4. Orang-orang yang berzikir tapi sudah kefanaan selain Allah. Jenengan wau mastani pedot. Hatinya itu sudah tidak ada dirinya atau makhluk yang lain. Ini memang nggak bisa digambarkan. Jangankan menggambarkan wujuding urip, wujuding Allah, wujuding Rasul gak iso. Misalkan saya meminum kopi terasa pahit. Bagaimana aku gambar pahit ya? Kalau gambar wujudi kopi itu bisa. Tapi menggambarkan rasa pahit itu susah. Apalagi menggambarkan sumber di dalam rasa pahit. Yaiku wujuding Allah. Ora iso. Makanya saya katakan tahapan yang terakhir makom seseorang berzikir tapi dirinya kefanaan selain Allah, termasuk dirinya. Jenengan tadi Mas Tani pedot. Yang terjadi adalah rasa nikmat. Pokoknya nggak bisa digambarkan nikmatnya dengan sesuatu apapun. Bagi panjenengan yang masih ada di 3, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi ta'ala minhu. Ojo kok tinggal no dzikir yang wis sampen gecoi senajano walaupun Anda belum kehuduran terhadap Allah.
Karena itu prosesmu. Dengan cara Anda tidak meninggalkan inilah proses pembersihan syirik yang sudah menumpuk di dalam hati kita. Nanti ada waktu tersendiri kekhuduran itu. Ingat, Anda jangan punya hati yang pesimis. Allah sudah berjanji terhadap kita semuanya sebagai hambanya yang di dalam hatinya ada harapan ingin ketemu Allah. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Ingat, barang siapa dalam hatinya ada keinginan, harapan ingin bertemu Allah, Allah pasti akan menanamkan rasa rindu untuk bertemu. Dan di situ Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan sendiri atas pertemuan tersebut. Al-Ankabut ayat 5. Bis. Percaya gak percaya saenakmu. Yang jelas Allah sudah berjanji pada dirimu sendiri. Tergantung Anda terus apa mboten. Ingat mengapa walaupun belum khudur kok selalu disuruh untuk berzikir. Ngeten. Lalimu sebab berzikir tersebut tidak kekhuduran. Iku mohon maaf luweh apik katimbang lalimu tanpa berzikir. Atau gini. Lalimu tanpa berzikir itu lebih bahaya daripada lalaimu karena kamu berzikir. Tetapi hatimu belum khudur-khudur gitu loh. Inilah yang dimaksud birriyadoti wal adhkar. Riyadhah harus kita tekankan. Apa riyadhah? Prihatin. Prihatin dari apa? Mohon maaf, baik fisik maupun hati rohaniah. Fisik, mohon maaf, yo juga kakean mangan. Artine nek diduki mangan mangano. Mangan yo ngono. Ya wis. Ojo sampah israf kewareken. Dikai pisan kok durung warek. Ya imbuh. Pokoknya ojo wareken. Siji lho Pak, tangki sampean ambek liyane ku beda-beda. Lah men delok sing tangkine sak timbo-timbo niku. Gak cukup diwane semunu, makane panitia siapno. Nek ana sing embuh lho. Keono, ngoten lho. Ngoten lho. Sampeyan paringi mergae tangkine siji ini kadang gak padha. Nggih, kadang tangkine si A iku luwih kecil, tangkine si B wah sak gentong. Padha-padha dikei sak piring, aja ngono. Ya sampean tambahilah ngono lho. Ya nang imbu ya ngacung, langsung mlebu nang ndi? Nang pawon. Panitia sudah menyiapkan semuanya kok. Wal azkar, dzikir itu terutama. Jangan sampai sembrono. Terus walaupun li adami hudurika belum muncul kehuduran hati jenengan datang Allah, tetap harus kita dzikir, terus kita dzikir. Merawani ku angel ja. Gak pisan pindho. Sing tau rabi merawani lho. Sebab wong wedok iku selapute loro. Miturut kitab. Ana buntu daging, ana buntu balung. Makanya ana wong lanang kejeron ngoten lho. Loh, enggak iso. Sampean kudu bedah selaput loro iku. Nek gak bedah, nutfahmu iku gak iso mlebu nang nggone rahim. Puluhan tahun ya tetep ae. Kudu bedah iku. Ya rekoso Dedek. Nyun sewu Bu nggih.
Nyuwun sewu. Kula tak madhep mriku mawon ngeten. Loh. Jenengan wis dewasa toh? Wis dewasa, perlu diajarkan ilmu syekh. Ngoten lho, miturut agama bagaimana dipandu ning kitab. Dadi wong wedok iku ana buntu daging, ana buntu balung. Dua selaput iki nek mboten ilang, ngoyo-yo apa sampean tuas jengking gitu. Kok gak dadi. Ya wis kudu sing sabar, jenengan kudu tetep sing gelek njaluk hajat nang ngene garwa jenengan. Ngaten. Mangane nek rabi rondo-rondo ae penak. Wis duwe dalane wis enak. Pun mblakrak tutuk kono. Dikir tutuk kono. Iku minangka mawon Pak ya, minangka aja. Jadi mohon maaf. Tetap itu harus kita jaga bentuk faqatis tamsaka bil urwatil wuthqa, tali Allah yang sudah disambung Allah. Berarti cara menjaganya kita terus sak mampu jenengan laksanakan dzikir tersebut. Jadi jenengan wonten pundi di antara 1 sampai 4 tadi mekaten. Jadi jujur Jaya Baru itu bukan untuk siji thariqah lho Pak ya. Siapapun Anda berthariqah silakan. Silakan. Jadi saya tidak hanya me-welcome thariqah A, B, tok, ndak, sampai Z, terserah Anda. Ingat kata-kataku sampean pegang. Sampai kapanpun jenengan bersuluk, kalau hanya berbekal jahri dengan siri, nyun sewu, tidak akan pernah wusul. Kecuali Anda sudah memegang kunci wusul, yaitu sirul asrar. Begitu. Urusan percaya gak percaya takoo sing wis pengalaman. Nggih. Ibu sekarang ada pertanyaan? Ganti Pak, gak sampean tok. Ibu juga kita kasih kesempatan. Monggo Bu. Assalamualaikum. Kula saking Jombang Gus. Kadhe Tanggret. Akak di lah nggih leres nggih. Waktu hari Senin niku kula mimpi kaya mboten sampai keweden. Kula mimpi bersih-bersih sampah kalian bapak kula. Bapake pun sedo dereng? Sampun. Sampun, nggih. Nggih niku mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya iku artinya apa? Lah ngoten nggih. Nggih musuh mbae yo. Kudu diewangi ngono. Pun Bu, ngeten Mbah. Sampah adalah satu kotoran yang harus kita keluarkan dari rumah. Yang dimaksud sampah itu adalah sampahnya hati. Sampahnya hati. Apa sampahnya hati? Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun adzim. Hei anak putuku Imron pesen kepada anak-anaknya, janganlah kau kotori hatimu dengan sampah-sampah itu. Bahasa sampah ini miturut surat Luqman ya, ayat 13 ini itu adalah syirik. Hai anak putuku, janganlah kau menyekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun. Menyekutukan yang bagaimana Pak? Iki yang halus, lebih halus daripada air. Ini lebih lembut daripada lembutnya angin. Syirik khafi itu. Contoh, di dalam hatiku ada satu iman bahwasannya rasa pahit munculnya dari makhluk yang disebut
kopi. Dan atau dalam hatiku muncul rasa atau iman yang menyelesaikan masalah ini adalah aku makhluk. Ini sudah syirik, Pak. Makanya mengapa Nabi Musa itu memberikan solusi terhadap kaumnya, faktulu anfusakum, bunuhlah keakuanmu. Ada di sini. Rasa keakuanmu yang melakukan bunuh. Jadi yang dimaksud sampah di sini adalah kotoran hati, Bu. Kotoran hati adalah syirik. Syirik yang paling halus adalah syirik khafi. Ini tidak akan terdeteksi manakala kita tidak masuk di dalam hakikat makrifat. Nggak bisa. Kalau kita bicara di syariat thariqat, itu syirik jali. Syirik jali. Syirik jali itu syirik yang jelas. Anda beriman pada selain Allah, punya Tuhan selain Allah. Tapi Anda disuruh iman, yang menyambut nyawa adalah makhluk yang bernama Israel. Kalau nggak kadang-kadang bingung ngerasakno. Dikongkon iman nang Allah tok, kok muncul iman yang lain. Bapak Ibu hadirin, lah jenengan pada saat itu nggih sampean bersih mboten, Mbah? Sampai lah, iku bentuk jenengan selalu disuruh untuk berzikir sirul asrar. Nggih, Ibu ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Pekalongan Gus badhe tanglet dawuh lam yashkurin nas lam yashkurillah niku pangertosanipun kados pundi? Kang kaping kalih kula nate pireng ngeten setunggaling yai dawuh niku wonten kisah saking aulia ingkang pangkate ingkang dhuwur nek boten lepat Imam Bustami nek boten lepat niki nate dawuh menawi kula boten emut Kanjeng Nabi sak detik mawon kula syirik niku nuwun sewu dipun jelasake. Nuwun sewu. Niki mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Pak, keseimbangan antara hablum minan nas dengan hablum minallah. Secara lesan jenengan mengatakan berterima kasih kepada sesama manusia. Tapi hatimu iku hanya bersyukur pada Allah. Bagaimana mungkin kita yang masih ada di dalam makom am melaksanakan ini? Kita hanya melaksanakan secara syar'i saja, secara lesan. Tapi hati kita tidak bisa. Alhamdulillah, Bebek matur suwun jenengan nulung kula. Alhamdulillah pada Allah bahasa lesan tadi kita, tapi disambung dengan Bebek tadi yang menolong. Mestinya loh ya. Secara lesan syariat kita matur suwun terhadap Bebek. Tapi ruhaniah kita harus bertemu hidup pada dalam Bebek. Lah ini maksudnya di situ. Yang kedua, terkait masalah ingat pada Rasulullah. Kalau ini sebatas secara akliyah, monggo. Sebab ingat, Allah kasih mata dua unsur kita. Ainul basyariyah dengan ainul basirah. Ainul basyariyah
Allah kasih terhadap jasad kita mata ini untuk bersaksi melihat sesama makhluk yang disebut hablum minan nas. Tapi ainul basiroh, matanya ruh, wong Jawa ngarani matane hati, mata hati, itu hanya untuk bersaksi pada Allahnya, pada Allahnya. Bagaimana mungkin ruhaniyah kita bisa bersaksi kepada Allah yang sebenar-benarnya Allah? Lawang ilmu kanggo bedah penghalang antara diri kita pada Allah kita tolak. Qad tabayyana rusdu minal ghoi, ajaran Rasulullah yaitu dinu tauhid untuk membebaskan ruhaniyah dari penghalang ini kita tolak. Secara sistem boten mungkin bisa bersaksi hati pada Allah. Mata hati ini untuk memandang, untuk bersaksi hanya pada Allah. Makanya bahasanya asyhadu itu harus ke illallah, bukan mandek di la ilaha, nggak boleh, harus pada illallah. Artinya apapun selain daripada Allah, jikalau masih bersemayam dalam diri kita, jangan harap kita bisa bersaksi pada Allah dengan benar. Cara lesan sih oke, tapi secara ruhaniyah tidak oke. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya adalah yastami'unal qaula. Dengarkan dan terimalah ajaran Rasulullah ini. Lalu wayattabi'una aksanahu, ikuti petunjuk-petunjuk di dalamnya dengan baik. Jadi bahasa aku tidak terlepas ingat aku pada Rasulullah itu bahasa jasmani, tapi bahasa rohani itu sebetulnya di dalam diri Rasulullah itu siapa. Jadi nggak jauh berbeda dengan syukur keseimbangan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Karena beliau memakai sistem wasilun, pasti seperti itu, kecuali sistem majedubun. Bu, sinten sing belanjani sampean? Allah. Sinten bu sing dahar? Allah. Wis njero dibuka ning njaba. Kita golongan gelimpungan, Pak. Wah, ya apa ya? Gelimpungan karena kita tidak paham. Siapa yang adzan tadi? Allah. Waduh. Ngunu ya ngunu, krono iku ngunu ya bener. Tapi nek kok gawe seperti itu, ya kita yang masih ada di wis muncul gerakan-gerakan nantinya. Begitulah. Nggih. Sudah cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang telah Allah berikan pada malam hari ini terkait masalah ketetapan, jadikanlah itu sebagai kendaraanmu untuk bertemu sesungguhnya siapa yang disebut Allah itu. Mudah-mudahan menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.